Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan laporan progres fase ujian akhir semester terkait mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi pada sistem KPI karyawan. Saya Muhammad Saifullah, lalu ada 3 teman saya yaitu Saya Zulfami Ardiansyah. Saya Amalia Fitrawati. Saya Dwi Mega Hutami. Baik, untuk bab pertama akan saya coba jelaskan secara garis besar, karena sebelumnya sudah dijelaskan di tahap sebelumnya ya. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pada dasarnya PT Aga dan Duta Wisesa itu perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen dan teknologi informasi, umumnya mengadakan evaluasi kinerja di setiap kuartalnya pada 1 tahun, jadi 4 kali evaluasi. Nah, dalam pelaksanaannya sendiri, itu setiap manajer akan membagikan formulir KPI berupa spreadsheet kepada setiap anggota tim di setiap penugasan dengan menggunakan email untuk kemudian diisi. Nah, formulir yang telah diisi kemudian dikirimkan lagi menggunakan email ke manajernya, dari manajer dinilai, dikirimkan kembali ke creative leader, untuk kemudian nanti akan dinilai kembali dan akan direkapitulasi untuk disajikan ke managing partner. latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya mengidentifikasi beberapa masalah utama. Yang pertama, pembagian formulir KPI oleh manajer hanya berdasarkan pemberitahuan dari Departemen Sumber Daya Manusia tanpa pengingat tambahan. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan distribusi formulir KPI. Yang kedua, pengisian dan pengembalian formulir KPI sering terlambat karena tidak adanya pengingat berkala yang mengakibatkan seluruh proses melewati jadwal yang ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah sumber daya manusia dan penugasan pengolahan formulir KPI semakin sulit dan sering terlambat. Dari masalah ini, perumusan yang disusulkan adalah merancang aplikasi penilaian kinerja sumber daya manusia menggunakan metode KPI. Aplikasi ini bertujuan membantu ADW Consulting dalam pembagian, pengisian, pengembalian, dan pengolahan formulir KPI secara efisien dan tepat waktu. Untuk metode pengumpulan datanya, kita menggunakan 2 metode. Yang pertama itu metode observasi, wawancara daring, dan wawancara luring. Selanjutnya, dari hasil pengumpulan data tersebut, kita mendapatkan bahwa dengan metode wawancara, selama melakukan wawancara ini, kita mengetahui tentang kelemahan KPI yang berlangsung saat ini. Dan untuk formulir KPI yang kita sudah observasi, kita mendapatkan bahwa penggunaan Excel saat ini banyak menimbulkan human error. Selanjutnya kita menentukan elisitasi untuk kebutuhan kebutuhan sistem. Di elisitasi tersebut ada elisitasi tahap 1, kemudian di tahap 2 kita melakukan klasifikasi terhadap elisitasi tahap 1, kemudian di elisitasi tahap 3 kita melakukan penyusutan terhadap tahap 2, dan kita mengklasifikasikan kembali elisitasi di tahap 2 dengan metode TOE, yaitu pembagian secara teknikal, operasional, dan ekonomis. Ini untuk use case-nya, kita harus melakukan login terlebih dahulu, maka kita menggunakan include di sini untuk mengakses ke fungsi-fungsinya. Yang pertama itu fungsi manajemen template KPI, yang kedua manajemen target project, yang ketiga manajemen target individu, keempat manajemen pengguna, kelima manajemen project, keenam manajemen formulir KPI, dan ke-8 yaitu rekapitulasi KPI. Di sini penggunanya sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis hak akses. Untuk use case description-nya yang pertama itu ada login. Selanjutnya yaitu use case description untuk manajemen template KPI. Di sini primary aktornya yaitu HRD. Untuk precondition-nya yaitu user login menggunakan user yang memiliki role HRD. Untuk normal flow-nya, HRD membuka menu manajemen template KPI. Selanjutnya itu HRD dapat menambahkan template KPI baru. Dan yang ketiga, HRD dapat mengubah template KPI. Selanjutnya yaitu HRD dapat menghapus template KPI. Untuk use case description management, semuanya itu mirip-mirip. Dia dapat melakukan create, read, update, dan delete.
use case description pengisian formulir KPI. Di sini primary aktornya seluruh pengguna. Untuk preconditionnya sendiri, user berhasil login ke dalam sistem. Untuk normal flow-nya, yang pertama pengguna membuka pengisian formulir KPI. Kemudian pengguna juga dapat melakukan pengisian formulir KPI. Pengguna juga dapat melakukan penilaian terhadap formulir KPI. Sini juga ada rekapitulasi KPI, yaitu primary aktornya HRD. Di sini HRD dapat melakukan rekapitulasi terhadap formulir KPI seluruh karyawan. Sistem akan menampilkan notifikasi gagal unduh. Selanjutnya yaitu activity diagramnya. Di sini untuk activity diagramnya dimulai dari human research atau HRD. Di sini HRD dapat membuat template item KPI, individu, dan project. Kemudian selanjutnya ke kepala divisi, dapat mendaftarkan project, manajer, serta target setiap kuartal. Selanjutnya akan ke manajer project. Manajer project akan menerima notifikasi penugasan project, kemudian mendaftarkan anggota serta target setiap kuartal. Selanjutnya akan ke anggota project. Anggota project menerima notifikasi untuk himbauan melakukan pengisian formulir KPI. Setelah itu, anggota project akan melakukan pengisian formulir KPI. Kemudian, manajer project akan menerima notifikasi KPI anggota project yang sudah diisi dan melakukan review. Kemudian, mengisi formulir KPI dengan target project yang diberikan. Kemudian selanjutnya akan ke kepala divisi. Kepala divisinya menerima notifikasi KPI dari manajer project, kemudian mereview dan menilai kinerja setiap project, mereview dan menilai kinerja setiap anggota project, dan di sini HRD dapat melakukan unduh data rekapitulasi seluruh penilaian kinerja karyawan, dan yang terakhir itu activity-nya berhenti di managing partner. Managing partner akan mereview kinerja divisi secara keseluruhan. Oke. Dari activity dan use case tersebut yang sudah dipaparkan, maka ditranslasikan menjadi sequence diagram. Terdapat 7 sequence diagram sesuai dengan use case yang ada, mulai dari login hingga rekapitulasi. Pada use case ini dijabarkan terkait sekuensial dari user, lalu komponen-komponen apa saja yang akan berinteraksi di sistem. Oke, ini untuk manajemen pegawai kurang lebih sama dengan yang ada di login. Terdapat minimal ada 3 komponen, yaitu screen, ada service, dan database. Lalu untuk interaksinya sama dengan ada di use case, ada create, read, update, dan delete. Nah, untuk kurang lebih sama dari mulai sekuensial diagram pegawai, data master project, template KPI, lalu target project, hingga sekuensial diagram penginputan form KPI. Nah, pada penginputan form KPI terdapat dua action utama, yaitu penilaian dan penginputan formulir. Lalu untuk rekapitulasi KPI yang terakhir, nah pada rekapitulasi KPI kurang lebih juga sama, ada 2 action. Yang pertama untuk melihat detail form KPI yang sudah diinput, lalu yang kedua untuk mengunduh form KPI yang telah diinput menjadi dokumen Excel. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram ini membantu untuk memodelkan komponen struktur data yang akan dibuat pada sistem, yaitu pada kelas diagram ini terdapat komponen pegawai, kemudian ada proyek, kemudian ada role, kemudian ada target individu.
kemudian ada target proyek, kemudian ada penilaian, kemudian di sini ada riwayat penilaian, kemudian ada IR diagram. Ini merupakan turunan dari kelas diagram. Untuk IR diagram ini terdapat entity pegawai dan ada dijelaskan tentang relasinya apa saja, seperti pegawai memiliki role, pegawai berada di departemen apa, dan ada atribut-atributnya, serta pegawai bisa mengisi penilaian. Di penilaian itu terdapat target individu, di penilaian terdapat target proyek, dan di penilaian terdapat riwayat penilaian. Kemudian di target individu juga memiliki template, terus proyek itu memiliki target proyek. Di sini ada metodologinya. Di sini untuk yang pertama itu menganalisa kebutuhan user, selanjutnya mendesain spesifikasi sistem, kemudian membangun sistem atau implementasi, dan testing, perbaikan, dan deploy. Dan yang terakhir itu ada maintenance. Baik, untuk jadwal pengembangan sendiri, untuk planning itu proyek dan kick-off itu akan direncanakan untuk memakan waktu seminggu. Analisis, kita akan analisis kebutuhan user dan sistem 1 minggu. Desain juga untuk finalisasi perancangan arsitektur sistemnya 2 minggu, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk implementation, dari development, SIT, UAT, setup, PAT, sosialisasi sampai go live, itu kira-kira akan memakan waktu sampai 10 minggu. Nah, untuk maintenance sendiri, monitoring sistem support, penyelesaian isu itu akan dilakukan selama sistem berjalan. Untuk sumber daya pengembangan sendiri, secara SDM, project manager itu ada 1 orang, system analyst dan business analyst 1 orang, developer 3 orang, QA, technical writer itu masing-masing 1 orang. Nah, untuk sumber daya sistem, kita membutuhkan laptop, server, dan hosting untuk hal tersebut. Nah, untuk mockup aplikasinya di sini kita sudah buat menggunakan Laravel dan Bootstrap. Untuk manajemen pegawai, halamannya seperti ini, ada isian-isian sesuai dengan ada yang ada di kelas diagram ya. Lalu manajemen proyek, manajemen target individu, manajemen target proyek, manajemen template KPI. Untuk penilaian, ini 1 halaman terdiri dari waktu periode penarikan formulir KPI-nya, proyek, manajer, target proyeknya apa, lalu target individualnya dengan KPI-nya, lalu riwayat selama perjalanan proses penilaiannya. Berikut daftar rencana pengujian untuk aplikasi, yaitu ada pengujian yang pertama itu login, untuk expected result-nya itu login sukses. Yang kedua itu ada test description mengisi aplikasi KPI, namun mengisinya dengan username dan password yang salah, dan expected result-nya itu login gagal. Yang kedua itu ada reset password, kemudian ada menampilkan template KPI. Ini mengakses aplikasi, klik menu data dasar, klik submenu template. Kemudian akan berhasil menampilkan daftar template, kemudian ada tambah template, yaitu akses dulu ke aplikasi, kemudian ke menu data dasar, ke menu sub template, kemudian tambah, terus isikan template, kemudian klik simpan. Kemudian ini ada expected result-nya, berhasil menambahkan template, untuk ubah itu berhasil mengubah template, dan untuk hapus itu berhasil menghapus template. Kalau untuk master data yang lain seperti target proyek, target individu, target dan tambah proyek itu sama seperti yang tadi, expected result-nya. Kemudian ini ada pengisian formulir KPI. Kalau formulir KPI ini kita mengisikan penilaian terhadap KPI, nanti expected result-nya itu berhasil menyimpan form KPI, dan untuk penilaian dari manajer juga sama, nanti akan berhasil menilai form, kemudian menampilkan rekapitulasi itu, juga bisa mengunduh rekapitulasi KPI-nya, expected result-nya yaitu kita berhasil mengunduh rekapitulasi KPI. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan terkait hasil ujian akhir semester pada mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.